Coba bayangin sebentar. Anda merasa punya kendali penuh atas hidup Anda kan? Anda yakin kalau semua keputusan yang Anda buat itu murni pilihan Anda sendiri. Tapi, gimana kalau ternyata ada sebuah pintu belakang kepikiran Anda yang selama ini kebuka lebar? Dan ada orang lain yang diam-diam lagi nulis ulang kode di otak Anda tanpa Anda sadar sedikit pun. Oke, mari kita bedah habis-habisan topik ini. Jadi begini rencana kita. Pertama, kita akan bongkar anatomi serangannya. Gimana cara kerjanya? Kedua, kita bakal kenalan sama para aktor gelap di baliknya. Dan yang paling penting nih, kita bakal bangun benteng pertahanan mental buat Anda. Nah, di akhir, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Hal pertama yang harus kita pahami adalah anatomi serangannya. Manipulasi di dunia nyata itu ya nggak kayak di film-film, di mana penjahatnya tinggal jentikin jari terus korbannya langsung terhipnotis. Bukan gitu. Ini tuh sebuah proses yang bertahap, pelan-pelan, dan sangat sistematis. Anggap aja kayak virus komputer Trojan Horse yang menyelinap masuk dulu, baru deh ngambil alih seluruh sistem dari dalam. Prosesnya ini biasanya lewat 5 langkah. Langkah pertama, pesona. Mereka menyembunyikan niat aslinya di balik topeng pesona yang memukau. Tujuannya buat mematikan alarm di kepala Anda. Langkah kedua, mereka mengumpulkan data. Mereka jadi pendengar yang paling baik sedunia, nanyain semua impian dan ketakutan Anda. Bukan karena peduli, tapi buat mencari celah keamanan Anda. Langkah ketiga, nah ini dia, gaslighting. Mereka mulai menanam benih keraguan. Kamu yakin ingatnya gitu? Kayaknya kamu salah deh. Langkah keempat, isolasi. Mereka membungkus kontrol sebagai kepedulian. Aku tuh cuma mau yang terbaik buat kamu, makanya jangan deket-deket sama temanmu itu, dia pengaruh buruk. Dan terakhir, langkah kelima, penguatan. Mereka mengunci Anda dengan sistem hadiah dan hukuman. Dipuji kalau nurut, didiamkan kalau melawan. Dan ini tuh terjadi di mana-mana. Coba bayangin, rekan kerja yang awalnya muji-muji Anda, terus lama-lama kok dia yang dapat pujian dari bos buat ide Anda. Atau pasangan yang awalnya berasa kayak belahan jiwa, tapi pelan-pelan malah ngeyakinin Anda kalau semua teman Anda itu jahat dan mending kalian berdua aja. Itu bukan cinta, kawan. Itu taktik isolasi yang sudah direncanakan. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Siapa sih peretas pikiran yang ngejalanin skrip ini? Nah, dalam dunia psikologi, ada satu istilah payung buat mereka. Namanya The Dark Triad, atau 3 serangkai gelap. Yuk kita kenalan sama mereka satu persatu. Nah, coba kita lihat tabel ini. Disinilah letak kuncinya. Pertama, ada si narsisis. Fokus utamanya, ego dan validasi. Dia melihat orang lain itu kayak cermin, cuma buat mengagumi dirinya sendiri. Senjatanya, love bombing di awal, terus devaluasi di akhir. Kedua, si Machiavellian. Fokusnya keuntungan dan kekuasaan. Dia melihat Anda sebagai bidak catur di permainannya. Dan terakhir, yang paling berbahaya, psikopat. Fokusnya stimulasi dan kontrol. Dia melihat orang lain cuma sebagai mainan. Otak mereka itu secara fisik beda, jadi mereka bisa mengeksploitasi empati Anda tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Mungkin Anda mikir, kan beda dong narsisis yang insecure sama psikopat yang emang niatnya jahat? Ya betul, motif internal mereka beda. Tapi poin terpentingnya adalah ini. Buat korbannya, dampak kehancurannya itu sama-sama nyata. Benang merah yang menyatukan ketiganya adalah satu, sama-sama nggak punya empati, dan sama-sama tega menjadikan orang lain alat. Oke, kita udah bahas virusnya panjang lebar. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana cara kita install antivirusnya? Gimana cara bedain antara bujukan yang sehat sama manipulasi beracun? Yuk, kita bangun benteng pertahanan mental kita. Garis pemisahnya tuh sebetulnya jelas banget ada di 3 hal ini. Pertama, niat. Manipulasi itu niatnya buat untung sepihak. Persuasi yang sehat, cari untung bersama. Kedua, pilihan. Manipulasi itu bikin seolah-olah Anda nggak punya pilihan lain. Harus sekarang juga. Persuasi yang sehat selalu menghormati hak Anda buat bilang enggak. Dan ketiga, transparansi. Manipulator itu cuma kasih setengah kebenaran. Orang yang tulus akan jujur dan kasih fakta utuh. Jadi, begini analogi yang paling gampang buat diingat. Persuasi yang sehat itu ibarat pemandu wisata yang baik. Dia gelar peta, nunjukin semua rutenya, kelebihan dan kekurangannya, tapi keputusan akhir tetap di tangan Anda. Nah, kalau manipulasi gelap, itu kayak ada orang yang senyum manis ke Anda, tiba-tiba mata Anda ditutup. Terus Anda diajak muter-muter sampai pusing dan tersesat sambil dia bisikin kalau ini semua emang jalan yang Anda mau dari awal. Terus gimana cara kita ngelepasin penutup mata itu? Ada 4 pilar pertahanan. Pertama, percaya sama intuisi Anda.
Kalau ada yang terasa aneh atau terlalu bagus untuk jadi kenyataan, jangan diabaikan. Itu data penting. Kedua, perlambat tempo. Manipulator suka buru-buru, jadi ambil jeda, bilang, saya pikirin dulu. Ketiga, jadi detektif. Tanya, tanya, dan tanya lagi. Orang yang tulus nggak akan takut sama pertanyaan kritis. Dan yang paling utama, ingat hak Anda. Tidak, itu adalah satu kalimat utuh. Anda nggak perlu kasih penjelasan apapun. Dan disinilah ironi yang paling menyakitkan. Taktik-taktik ini seringnya berhasil bukan karena kita punya kelemahan, tapi justru karena mereka mengeksploitasi kebaikan kita. Empati kita, rasa percaya kita, dan keinginan alami kita buat membalas budi, semua itu dipelintir jadi senjata untuk menyerang kita. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Semua pengetahuan ini adalah baju zirah Anda. Tujuannya bukan untuk membuat Anda jadi orang yang sinis, tapi supaya Anda jadi lebih waspada dan cerdas. Jadi, lain kali Anda berhadapan dengan situasi yang terasa janggal, berhenti sejenak, dan tanyakan ini pada diri Anda. Jangan-jangan, empati kita, salah satu kualitas terbaik kita sebagai manusia, justru adalah celah keamanan terbesar kita? Coba renungkan.